Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh keberkatan ini, kita boleh beribadah online di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup saya dan saudara. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Oh, Tuhan pengharapan kami.
ya lama lama iya lama ya so kurang lama lama ya lama ya sana ya lama ira sana lama ira ya se iya lama lama kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kira lama ya lama 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 lama. Biar lama ya se. Amin Tuhan. Kami mau katakan mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di dalam kasih karunia-Mu. Hari ini kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita boleh penuh dengan sukacita bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Selamanya. Haleluya. Janji setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Haleluya.
besar selama. Hatiku bersyukur, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Setiap kita memiliki janji yang dari Tuhan. Mari biarlah hati kita terus di dalam sukacita yang melimpah, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kami juga, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Pada saat yang hina
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita angkat pujian ini, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya. Amin Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar.
terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat berimu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ya Ralama, ya Ralama, Siara lama nama nama ya Ralama, Siara lama ya Ralama, Siara na ya Ralama, Siara saratan malam 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 malam, Ya Rama ya Rama ya Rama ya se, Siara lama, Siara lama ya Ralama, Siara ya Ralama ya se, Uratakan ya Ralama ya se, Ya Ralama, Ya Rana ya Ralama, Jesus, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Bapa kami dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu, dan kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah dipenuhi dengan kuasa-Mu, dan kami percayakan setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Bagaimana kabar jemaat pada pagi hari ini? Saya senang sekali boleh melihat, mendengar kabar jemaat dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Walaupun masa-masa pandemi yang kita alami hari ini, mari kita jemaat Tuhan tetap percaya pada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna kepada kita. Walaupun penghasilan kita menurun, tetapi yakinlah bahwa Tuhan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Hari ini kita akan mengangkat satu topik di Alkitab tentang bagaimana mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam memberi makan 5.000 orang. Yang terambil dalam Matius pasal yang ke-14, saya akan bacakan mulai ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara berkati oleh Tuhan, bahwa bukan hanya kita sebagai orang Kristen saja yang mengalami dampak dari COVID ini. Semua manusia mengalami dampak yang sama. Bagaimana angka pengangguran cukup tinggi, penghasilan menurun, angka perceraian juga meningkat. Tetapi kita sebagai orang Kristen belajar percaya bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna kepada kita. Pembelajaran kita dari Matius pasal yang ke-14 ini adalah bagaimana peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang, bagaimana memberi makan 5.000 laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu yang diperintahkan oleh Yesus kepada muridnya, bahwa murid-muridnya harus memberikan mereka makan. Sehingga murid-muridnya berkata kepada mereka, jawab murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah mengambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama yang kita penting pelajari dari peristiwa ini adalah begini: janganlah gara-gara persoalan yang ada, dengan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, mengakibatkan permasalahan muncul di dalam tangga-tangga rumah tangga. Janganlah hanya gara-gara kita tidak memiliki beras apapun yang di rumah sehingga suami istri menjadi bertengkar di rumah. Tetapi yang penting perlu kita pelajari dari sini adalah, walaupun hanya 5 roti 2 ikan yang ada kita punya, atau bahkan mungkin 5 roti 2 ikan pun tidak ada bagi kita, janganlah itu membuat sukacita kita hilang, mengakibatkan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga kita. Tetapi yang penting kita mau pelajari dari peristiwa ini adalah, sekalipun itu tidak cukup, sekalipun itu bahkan mungkin tidak ada 5 roti 2 ikan, Yesus mengajarkan adalah bagaimana kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu diberkati oleh Tuhan, peristiwa 5 roti 2 ikan ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna kepada saya dan saudara. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makanan kepada begitu banyak orang, 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Artinya jumlah 5.000 itu lebih kalau dibandingkan ditambahkan perempuan dan anak. Tetapi saya mau berkata bagi kita semuanya, bagi pemikiran murid-muridnya, buat apa 5 roti 2 ikan untuk memberikan makan makannya orang? Tidak mungkin. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa janganlah gara-gara masalah sukacita kita hilang. Janganlah gara persoalan-persoalan sedikit yang ada di rumah tangga kita membuat damai sejahtera hilang dalam diri kita. Biarlah sukacita itu terus ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berdoa. Ketika hati kita bersukacita, kita boleh berdoa. Ketika hati kita bersukacita, kita boleh dengan pemikiran tenang menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi.
5 roti 2 ikan itu adalah bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak cukup bisa dicukupkan oleh Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, dalam masa pandemi demikian, walaupun penghasilan menurun drastis, janganlah hilang sukacita kita, janganlah kendor semangat kita untuk percaya pada Tuhan. Biarlah senantiasa bagaimanapun dalam masa pandemi ini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Maka pertanyaan murid itu akan penting untuk kita pelajari. Mana mungkin cukup 5 roti 2 ikan, kata-kata muridnya kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, bawalah kemari. Bapak Ibu Saudara berkati dalam Tuhan, sering kita menjadi perdebatan dalam rumah tangga. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Bagaimana kita bisa menutupi arisan ini? Bagaimana kita menutupi cicilan ini? Saya mau berkata bahwa bagaimana caranya Tuhan menolong kita, itu adalah bagian Tuhan. Pemikiran kita terlalu jauh dan sulit untuk kita memahami bagaimana rencana Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Tuhan hanya mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita berserah dan percaya akan pertolongan Tuhan bagi kita. Jadi jemaat Tuhan, bahwa dalam peristiwa 5 roti 2 ikan ini, apakah cukup untuk 5.000 orang? Ayat berikutnya dia berkata demikian. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi begini Bapak Ibu Saudara kasih, 5 roti dan 2 ikan yang tidak mungkin bagi Tuhan murid-muridnya dan bagi banyak orang, itu mungkin bagi Tuhan. Bagi kita pun mungkin sulit untuk kita lepas. Bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa lepas dari persoalan dalam masa pandemi ini. Saya mau berkatalah bahwa berserahlah pada Tuhan, libatkan Tuhan dalam usaha kita, supaya Tuhan membukakan jalan dalam setiap persoalan kita. Yang bagi kita tidak cukup, tidak mungkin kita bisa lepas. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang akan memampukan, mencukupkan segala keperluan kita. Sebab bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tiada terlalu sukar untuk boleh menyelesaikan kita. Bagi kita adalah, ingat, percaya saja pada Tuhan. Biarlah dalam masa pandemi ini adalah sebagai langkah awal bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita dalam rumah tangga bangun kembali mezbah doa. Suami dan istri dan anak ajalah untuk berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan kita dari masa-masa sulit, supaya Tuhan bukakan jalan dalam masa-masa sulit yang kita alami. Yakinlah bagi jemaat Tuhan, masih ada Tuhan yang menolong kita. Walaupun sesulit apapun yang kita alami, jangan pernah patah semangat, jangan ragu kita akan pertolongan Tuhan, sebab Tuhan pasti menolong kita. Demikian saya sampaikan bagi jemaat Tuhan hari ini. Mari jemaat Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Masih ada mujizat bagi orang yang percaya. 5 roti 2 ikan adalah waktu yang sangat singkat bagi jemaat, bagi murid-muridnya untuk bisa memberikan makanan. Artinya pertolongan Tuhan masih tetap ada dan tepat pada waktunya. Jangan bersungut-sungut bagi jemaat Tuhan sekalipun masa sulit yang ada. Apa yang Bapak Ibu harapkan hari ini? Mungkinkah kebutuhan pokok yang Bapak Ibu gumuli hari ini? Mungkinkah persoalan kesehatan yang kau alami hari ini? Mungkinkah masalah keturunan yang kau gumuli hari ini? Saya mau berkata, hatimu harus tetap bersukacita. Hatimu tetap ada dalam damai sejahtera. Janganlah masalah itu, janganlah gagal persoalan pergumulan itu membuat hilang damai sejahtera. Suami dan istri bertengkar, suami dan istri menjadi mutung. Tetapi biarlah dalam segala hal hati kita bersukacita untuk kita boleh menghadap hadir Allah, supaya kita boleh melihat menerima berkat Tuhan terjadi bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu menyampaikan renungan sangat singkat pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberikan makan 5.000 orang. Kami pun Tuhan hari ini dalam masa-masa pandemi, kami menyadari penghasilan kami jauh dari biasanya, bahkan terkadang pun kami jauh dari serba cukup. Tapi hari ini kami belajar akan firman-Mu. 5 roti 2 ikan cukup bagi untuk memberikan makanan, bahkan sisa. Demikian mujizat yang sama hari ini Tuhan. Ketika kami percaya, maka ada mujizat. Ketika kami berharap, ada pertolongan Tuhan. Biarlah keyakinan, semangat itu muncul dalam diri kami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak akan pernah menjauhkan diri bagi kami. Namun tangan-Mu yang akan kuat selalu menopang kami untuk menuntun dan membawa kami pada kemenangan. Biarlah dalam segala pergumulan jemaat-Mu alami hari ini, Tuhan berkati
Bagi jemaat-Mu yang dalam kekurangan, Tuhan limpahkan jemaat-Mu dengan berkat yang baru. Limpahkan jemaat-Mu dengan sukacita yang baru. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang bergumul tentang sakit penyakit, Tuhan, darah-Mu yang kudus menyucikan, menyembuhkan segala penyakit kami. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan keturunan, yang mengharapkan keturunan dari Tuhan, bukakan Tuhan pintu berkat bagi mereka. Berkati pernikahan mereka. Tuhan, berkati buah kandungannya Tuhan, supaya mereka boleh melihat berkat yang baru, sukacita yang baru melimpah terjadi. Yakinkan, munculkan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Kristus adalah nomor satu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita.